Hai Mam, suka pusing gak sih kalau ngajak anak ke dokter gigi? Baru dengar kata dokter aja, biasanya anak tuh sudah takut, sudah nangis gak karuan. Nah, Mams pernah gak punya pengalaman waktu si kecil rewel karena sakit gigi atau karena gusinya bengkak, tapi gak mau diajak ke dokter gigi? Boro-boro ke dokter gigi, dibuka mulutnya, mau dilihat sama papa mamanya aja, si ade gak mau. Terus malah nangis gak karuan, suruh minum obat gak mau, makan gak mau. Pusing kan? Nah, Moms and Daddy pasti pernah punya kan pengalaman seperti itu. Kalau gitu, tonton terus video ini sampai akhir. Karena aku akan kasih tips gimana cara membawa anak ke dokter gigi tanpa drama. Oke. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya aku semakin semangat sharing informasi-informasi bermanfaat ke semua orang. Halo everyone, balik lagi sama aku, Dr. L. Nah, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik ya. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips gimana caranya membawa anak ke dokter gigi tanpa drama, atau bagaimana caranya supaya anak berani melakukan perawatan ke dokter gigi. Oke, aku banyak banget dapat curhatan dari moms and daddy sekalian yang galau waktu anaknya sakit gigi. Mulai dari yang rewel, nggak mau minum obat, nggak mau makan sampai berat badannya turun, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira drama-drama apa aja nih yang pernah dialami sama moms and daddy sekalian? Yuk share pengalaman moms and daddy sekalian di kolom komentar ya. Dalam perawatan gigi anak ada hal yang perlu kita pahami, yaitu biasanya kita sebut sebagai segitiga perawatan anak. Seperti ini. Moms and Daddy bisa lihat ya segitiganya ya, tolong perhatikan tanda panahnya. Anak ada di puncak segitiga, berarti anak adalah fokus dari orang tua dan dokter gigi. Sedangkan tim keluarga menunjuk ke arah anak dan juga ke arah dokternya. Maksudnya adalah keluarga harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada dokter dan tim perawat, dan juga memberikan dorongan yang positif kepada anaknya supaya anaknya mau dirawat oleh dokter giginya. Nah, berikutnya tim dokter juga menunjuk ke arah anak dan juga tim keluarga. Maksudnya adalah dokter harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang status kesehatan anak dan beserta dengan perawatan apa aja yang akan dijalankan atau akan dilakukan. Dan juga dokter harus mengarahkan anak supaya bisa bekerja sama dengan baik selama perawatan. Nah, jadi intinya tim keluarga atau orang tua dan dokter harus bekerja sama dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi nggak bisa moms kalau moms and daddy sekalian nganter anak ke klinik gigi terus diserahin begitu aja ke dokternya, mau anaknya rewel kayak nangis kayak, nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara dokter dan juga orang tua. Jadi tips gimana supaya anak berani datang ke dokter gigi, yang pertama adalah persiapan kunjungan pertama. Nah, di poin ini yang penting adalah orang tua harus mengedukasi dan menciptakan suasana yang senyaman mungkin untuk anaknya. Pokoknya kasih energi yang positif ke anaknya. Banyak banget hal yang bisa moms and daddy sekalian lakukan di rumah. Nah, moms and daddy bisa mulai bercerita tentang pengalaman menarik selama moms and daddy sekalian melakukan perawatan di dokter gigi. Moms juga bisa mengajak anak-anak menonton video animasi datang ke dokter gigi sebelum melakukan kunjungan ke dokter gigi. Moms and daddy juga bisa loh main dokter-dokteran di rumah sama si adek. Jadi moms sama dedinya bisa jadi dokternya dan si adek bisa jadi pasiennya. Pura-pura nih misalnya tiduran di sofa, si adik tiduran di sofa, kemudian disuruh buka mulutnya, coba dipegang di area mulutnya, pakai senter atau pakai cermin, jadi si adik bisa tahu kondisi rongga mulutnya seperti apa. Tapi ingat ya mam, hindari kata-kata negatif seperti sakit gigi, sabut gigi, kemudian gusi bengkak, dibor giginya. Nah, kalau bisa kata-kata negatif seperti itu tolong dihindari supaya anak juga nggak takut. Selain itu, moms dan daddy juga bisa menggunakan buku cerita yang bertemakan kunjungan ke dokter gigi kepada adik. Jadi adik juga mempunyai gambaran kira-kira seperti apa sih dokter gigi itu.
Jangan lupa untuk memberikan penjelasan kepada anak tentang apa aja yang nanti akan dilakukan di dokter gigi. Misalnya, adek nanti giginya diperiksa ya sama tante dokter, jadi nanti adek buka mulutnya. Terus nanti tante dokter periksa deh giginya. Nanti yang kotor dibersihin sama tante dokter. Itu ya, Mams. Nah, Moms and Daddy juga bisa berkonsultasi kepada dokter sebelum mengajak anak ke dokter gigi. Moms and Daddy bisa cerita semua kondisi anak secara fisik ataupun secara mental. Apalagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, Moms and Daddy bisa minta petunjuk sama dokternya, kira-kira bagaimanakah edukasi yang baik yang bisa dilakukan di rumah untuk anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus. Dan itu juga merupakan informasi penting bagi dokternya agar dokter dan tim perawat juga bisa mempersiapkan diri dengan baik pada saat Moms and Daddy datang dengan anaknya. Nah, ini poin penting juga nih, Moms. Jangan pernah menjadikan dokter sebagai ancaman. Misalnya, kalau kamu nakal nanti mama bawa kamu ke dokter. Kalau kamu nakal nanti disuntik loh sama dokternya. Kalau kamu cengeng, kamu nakal, nanti gigi kamu dicabut sama dokternya. Nah, jangan seperti itu ya, Mams. Walaupun konteksnya hanya bercanda, tapi itu akan menimbulkan trauma kepada anaknya. Ingat, seperti poin yang awal, harus memberikan energi yang positif kepada anak. Nah, tips yang kedua adalah modeling. Modeling apa sih? Modeling adalah Moms and Daddy harus bisa menjadi model yang positif buat anaknya. Izinkan anak mengamati terlebih dahulu orang lain dan baru kemudian anak baru bisa mencoba. Nah, jadi kedatangan pertama itu nggak harus langsung diobatin kok. Bisa kok datang pertama itu biasanya ngobrol-ngobrol sama tante dokter, sama tante suster, kemudian kenalan sama situasi kliniknya, main-main di klinik, lihat mama papahnya diobatin. Nah, itu semua biasanya akan membuat anak semakin familiar dengan kondisi klinik. Itulah kenapa membawa anak ke dokter gigi harus sedini mungkin. Moms and Daddy bisa bawa anaknya ke dokter gigi mulai dari usia 1 tahun. Hanya untuk kenalan sama tante dokter, sama tante suster, kemudian lihat papa mamahnya yang lagi diperiksa, lagi diobatin. Jadi anak mulai dikenalkan dengan situasi klinik sedini mungkin. Jangan bawa anak ke dokter gigi pas lagi sakit gigi aja, karena biasanya anak akan menjadi susah untuk buka mulut. Kenapa? Karena anak belum pernah punya pengalaman ke dokter gigi sebelumnya. Dan bahkan pengalaman pertamanya ke dokter gigi pas lagi sakit gigi kan jadi berkesan negatif buat anak. Ya, apalagi ketika sakit gigi terus dokternya disuruh buka mulut, ya kan sama dokternya, anak makin tambah takut tambah sakit. Nah, catatan tambahan nih buat Moms and Daddy sekalian. Kalau Moms and Daddy mau perawatan ke dokter gigi dan sekiranya perawatan itu sulit dan kurang nyaman, jangan ajak anak karena anak nanti akan melihat Moms and Daddy-nya kesakitan, jadi anak jadi trauma. Nah, kalau si adek udah berani datang ke dokter gigi dan sudah berani melakukan perawatan ke dokter gigi, jangan lupa untuk dikasih penghargaan ya, Moms. Nah, berikan penghargaan yang sewajarnya seperti pujian, kemudian semangat. Jangan berikan penghargaan yang berlebihan seperti, nih kalau kamu pintar nanti mama beliin kamu gadget ya, beliin kamu HP ya, beliin kamu sepeda ya. Nah, lebih baik tidak berlebihan seperti itu karena akan menjadi kebiasaan buruk bagi anaknya. Moms and Daddy harus bisa membangkitkan rasa percaya diri anak. Jadi next time kalau diperlukan perawatan lebih lanjut, nah perawatannya akan jauh lebih mudah untuk dijalankan. Ingat ya, gunakan selalu kata-kata yang positif dan hindari kata-kata yang negatif dan berulang. Contohnya, wah kamu tadi nangis ya di dalam ya, sakit ya, kamu disuntik ya. Nah, jangan gunakan kata-kata seperti itu ya, Moms. Gunakan kata-kata positif, misalnya, wah kamu sudah hebat, hari ini sudah berani perawatan ke dokter gigi, giginya sudah cantik, sudah sembuh ya giginya ya, kamu hebat. Nah, lebih baik gunakan kata-kata seperti itu. Nah, tips yang keempat adalah pilih waktu yang tepat. Carilah waktu di mana anak sedang mood, misalnya pagi-pagi, habis sarapan, kemudian habis mandi. Nah, boleh diajak ke dokter gigi. Jangan mengajak anak ke dokter gigi di jam-jam istirahat. Misalnya di jam istirahat siang, waktunya tidur siang,
Moms ajak anaknya ke dokter gigi atau ke dokter gigi sudah terlewat malam. Kenapa? Karena anak sudah beraktivitas seharian, jadi anak sudah lelah, sudah tidak bersemangat. Jadi anak cenderung rewel kalau diajak ke dokter gigi. Moms and Daddy juga bisa berdiskusi dengan anak kapan anak mau diajak ke dokter gigi. Setelah ditentukan waktunya, Moms and Daddy bisa bikin appointment atau buat janji dengan klinik. Jadi ketika Moms and Daddy datang bersama dengan anak, tidak menunggu terlalu lama di klinik, jadi anak juga tidak bosan. Misalnya gini Moms, Dedek minggu depan kita ke dokter yuk untuk dilihat sama tante dokter giginya adek kenapa. Ya mau ya diajak ke dokter? Seperti itu Mam. Pilihlah jam-jam yang tepat supaya tidak terkena macet Mams di jalan. Jadi di jalan tuh tidak terlalu lama, anak tidak terlalu lelah dan tidak terlalu bosan. Nah, tips yang kelima adalah pilihlah dokter gigi yang tepat. Jadi Moms and Daddy sekalian, boleh silahkan cari dokter gigi yang sabar, yang komunikatif dan memiliki kemampuan pendekatan ke anak-anak yang baik. Jadi anak merasa lebih bersahabat dengan dokter giginya, lebih nyaman. Jadi anak juga berani untuk melakukan perawatan di dokter gigi. Oh iya Moms, pada saat kedatangan anak boleh loh membawa mainan kesukaan. Kayak gini misalnya, asal mainannya tidak mengganggu selama proses perawatan. Ya Moms? Nah, intinya dari semua yang aku sampaikan adalah tim keluarga dan tim dokter harus bekerja sama dengan baik dan harus sabar dalam melakukan perawatan gigi untuk anak-anak. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau Moms and Daddy punya pengalaman menarik pada saat membawa anak ke dokter gigi, boleh komen di bawah. Atau kalau punya pertanyaan seputar masalah gigi dan mulut, atau kalau pengen request pembahasan tertentu, silakan komen di bawah atau bisa DM langsung ke Instagram aku di elizabethdwi_p. Nanti aku akan coba bahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan di like dan di share ke siapapun, ke orang tua kamu, saudara kamu, teman-teman kamu, supaya informasi ini bisa berguna bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!